persaingan ketat antar LCK. Ada 100 P2P lending, ada 150 multi finance, ada 126 bank umum atau bank umum syariah. Investasi untuk DFS itu terus berkembang. Di tahun 2022, lebih dari 50% investasi itu lari ke digital financial services. Pembiayaan bank kepada UMKM itu hanya sekitar 20-21% dari portofolio kreditnya. Jadi ini cukup rendah ya. Kemudian kalau kita melihat juga bagaimana perusahaan pembiayaan itu membiayai UMKM, kisarannya sekitar 30-35%. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan, ini data yang kami ambil dari ADB, portfolio UMKM kita, kredit UMKM kita memang cukup rendah. Kalau kita lihat di sini, kita 21% tadi yang saya sampaikan, sementara di negara lain itu bisa mencapai 39% di Singapura, kemudian Malaysia ada 51%, kemudian Jepang sampai 66%, dan terutama di Korea Selatan ini mereka sampai ada 81%. Rendah. Di sisi yang lain, kalau kita melihat data di sini, sebetulnya kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia ini cukup konsisten ya, cukup tinggi di kisaran angka 60%. Ada yang dinamakan innovative credit scoring atau mungkin bisa dikatakan alternative credit scoring. Selama ini traditional method penggunaan data kredit, maka dengan menggunakan innovative credit scoring ini, maka basis datanya adalah menggunakan basis data non-kredit. Dan sekarang ini ketika kita berbicara basis data, sekarang ini kita sudah punya banyak data yang mungkin mengarah kepada big data dari World Bank, bahwa ketika suatu lembaga pembiayaan, either itu bank atau lembaga pembiayaan yang lain, menambahkan unsur karakter, menambahkan unsur profil ke dalam kredit analisisnya, ke dalam analisis kreditnya, itu dapat meningkatkan quality kredit. Oleh World Bank diceritakan bahwa akses ke kompetitif kredit sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Ini memungkinkan bisnis untuk berinvestasi, memperluas dan menciptakan lapangan kerja, untuk ke rumah tangga juga memperlancar konsumsi, berinvestasi untuk pendidikan anak-anaknya, membangun aset, dan sebagainya. Di negara-negara berkembang, di mana pasar keuangan sering kali kurang berkembang, akses ke kredit yang terjangkau dapat menjadi katalis untuk pertumbuhan inklusi dan pembangunan yang berkelanjutan. Investasi yang sekarang yang masuk di 2023 di industri online, kalau dilihat grafik biru yang bawah ya, DFS itu adalah Digital Financial Services. Investasi untuk DFS itu terus berkembang dari 2019 sampai ke 2022. Bahkan di tahun 2022, lebih dari 50% investasi itu lari ke Digital Financial Services. Persaingan ketat antar LCK. Ada 100 P2P lending, ada 150 multi finance, ada 126 bank umum atau bank umum syariah. Jadi kalau LCK ini tidak berinovasi, tidak berubah mengambil keputusan menjadi cepat, tidak berani mengambil resiko dan sebagainya, pasti akan berat. Kita memberikan servis yang sangat praktis. Tidak ada biaya untuk testing, tidak ada biaya untuk development. Biaya hanya per transaksi saja, seperti kalau Bapak Ibu transaksi dengan LPIP. Hanya transaksi yang sukses ya. Jadi dan kita benar-benar hanya transaksi yang kita punya datanya. Kalau kita nggak punya datanya, kita akan informasikan kita tidak punya data dan itu tidak di-charge. Nah ini salah satu penggunaannya sebagai pelengkap daripada biro data.